Apa itu migrain? Migrain adalah nyeri kepala yang memenuhi kriteria, diantaranya 1. Nyeri kepala berlangsung 4 hingga 72 jam. 2. Terdapat minimal 2 dari 4 kriteria, yaitu unilateral, berdenyut, nyeri sedang berat, dan diperberat dengan aktivitas fisik. 3. Disertai dari salah satu gejala: A. Mual muntah, B. Fotofobia atau nyeri bertambah bila melihat cahaya, dan C. Fonofobia atau nyeri bertambah bila mendengar suara berisik. Terdapat 4 tipe nyeri kepala. Yang pertama, nyeri migrain, yaitu nyeri di salah satu sisi kepala, kanan atau kiri saja. Yang kedua, nyeri sinus, yaitu sakit di sekitar mata, tulang pipi, dahi, dan batang hidung. Ketiga, nyeri tension, yaitu sakit di kepala depan, kepala seperti diikat dan dihimpit. 4. Nyeri cluster, yaitu sakit di sebelah muka, kepala, dan mata. Insidensi. Menurut data epidemiologi, prevalensi migrain yang tertinggi adalah pada kelompok usia 25 hingga 55 tahun. Selain itu, migrain dilaporkan lebih sering terjadi pada wanita daripada pria, yakni dengan rasio 3:1. Namun, data epidemiologi migrain di Indonesia saat ini masih terbatas. World Health Organization atau WHO mengungkapkan bahwa migrain merupakan salah satu jenis nyeri kepala yang paling umum terjadi di dunia dan merupakan penyebab konsultasi nyeri kepala yang paling sering di Amerika, Eropa, Asia Tenggara, dan Pasifik Barat. Prevalensi migrain rata-rata mencapai 18%. Klasifikasi migrain. Yang pertama, ada migrain dengan aura. Migrain dengan aura yaitu nyeri kepala yang memenuhi kriteria migrain disertai tanda-tanda yang mengawali sakit kepala atau adanya aura. Aura meliputi yang pertama, masalah penglihatan atau terlihatnya kilatan cahaya pada mata. Yang kedua, adanya kekakuan pada leher dan kesemutan pada anggota tubuh. Karakteristik migrain dengan aura. Yang pertama, setidaknya satu gejala aura menyebar secara bertahap selama 5 menit. Yang kedua, adanya 2 atau lebih gejala aura terjadi secara berurutan. Yang ketiga, setiap gejala aura berlangsung 5-60 menit. Dan yang keempat, aura disertai atau diikuti dalam 60 menit dengan adanya sakit kepala. Lalu klasifikasi yang kedua, ada migrain tanpa aura. Migrain tanpa aura yaitu sakit kepala migrain yang terjadi tanpa tanda-tanda atau gejala adanya aura. Faktor-faktor penyebab migrain. Yang pertama, yaitu faktor hormon. Perubahan hormon menyebabkan sebagian wanita merasakan migrain pada masa menstruasi. Yang kedua, anak-anak dengan berat badan berlebih berisiko terkena serangan migrain. Yang ketiga, faktor genetik. Sekitar setengah pengidap migrain memiliki kerabat dekat yang juga mengalami migrain. Yang keempat, perubahan sementara pada zat kimia, jaringan saraf, otak, dan pembuluh darah. Yang kelima, konsumsi makanan dan minuman tertentu seperti kafein, coklat, keju, bumbu penyedap masakan seperti MSG, dan alkohol dapat memicu migrain. Dan yang terakhir, faktor pemicu lainnya seperti stres dan kelelahan turut bisa memicu migrain pada sebagian pengidap. Pada fase migrain, di sini ada 4 fase. Yang pertama itu fase prodromal. Pada fase prodromal, di sini durasinya kurang lebih 4 jam sampai beberapa hari. Lalu ada keluhan seperti mual muntah, konstipasi atau sulit buang air besar, lalu frekuensi buang air kecil meningkat, lalu mengantuk, gangguan konsentrasi, sulit tidur, lapar, sensitif terhadap cuaca atau cahaya, dan juga tegang pada otot-otot. Lalu untuk fase kedua ada fase aura. Fase aura dirasakan 3-60 menit dan juga ada keluhan seperti gangguan penglihatan, penglihatan menurun sementara, dan juga ada rasa kebas. Lalu untuk fase ketiga ada fase serangan. Fase serangan biasanya terjadi 4-72 jam dengan keluhan seperti mual muntah, fotofobia atau sensitif terhadap cahaya, fonofobia atau sensitif terhadap suara, adanya rasa nyeri pada leher, lalu berdenyut di salah satu sisi, dan juga penurunan nafsu makan. Lalu untuk fase yang keempat ada fase postrum.
Fase postdrom itu biasanya terjadi 1-2 hari dengan keluhan seperti kelelahan dan sulit konsentrasi. Terapi migrain. Tujuan terapi migrain yaitu mengurangi serangan, atau kalaupun muncul, serangannya tidak terlalu berat dan tidak mengganggu kehidupan sehari-hari. Terapi migrain dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada terapi abortif. Terapi abortif ini adalah terapi yang dibutuhkan saat pasien sedang dalam serangan akut dan berfungsi untuk menghentikan progresi nyeri. Terapi abortif dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, terapi abortif non-spesifik adalah terapi yang diperuntukkan bagi pasien dengan serangan migrain ringan sampai sedang atau serangan berat yang berespon baik terhadap obat yang sama. Obat yang digunakan adalah OAINS atau obat antiinflamasi non-steroid atau obat nyeri over the counter, yaitu ada paracetamol 500 hingga 1000 mg tiap 6 hingga 8 jam, dosis maksimal 4 gram per hari. Yang kedua ada ibuprofen 400 hingga 500 mg tiap 6 jam dengan dosis maksimal 2,4 gram per hari. Selanjutnya, terapi abortif spesifik. Terdapat 2 golongan yang dapat digunakan. Yang pertama, golongan triptans, seperti sumatriptan 6 mg subkutan atau sumatriptan 50 hingga 100 mg per oral. Yang kedua, derivat ergot. Contohnya ergotamin 1 hingga 2 mg yang dapat diberikan secara oral, subkutan, maupun per rektal. Terapi abortif dikatakan berhasil jika A. Pasien bebas nyeri sesudah 2 jam pengobatan. B. Terdapat perbaikan nyeri kepala dari berat menjadi ringan atau hilang sesudah 2 jam. C. Efikasi pengobatan konsisten pada 2 hingga 3 kali serangan. D. Tidak ada nyeri kepala berulang atau tidak ada pemakaian obat kembali. Selanjutnya, terapi non-medikamentosa. Pada terapi ini maksudnya pasien harus menghindari faktor pencetus munculnya migrain, seperti perubahan pola tidur, makanan dan minuman seperti keju, coklat, monosodium glutamat atau MSG, dan alkohol, lalu menghindari stres, cahaya terang, cahaya kelap-kelip, perubahan cuaca, tempat yang tinggi seperti gunung atau pesawat udara, dan rutinitas sehari-hari yang dapat memicu serangan migrain. Selanjutnya, profilaksis. Sebelum memberikan obat sebagai terapi preventif migrain, harus diperhatikan perubahan pola hidup untuk mendukung kerja obat profilaksis yang meliputi SIDS. SIDS yaitu S. Sleep hygiene, tidur cukup dengan jadwal teratur. E. Eating schedules, makanan bergizi dan teratur. E. Exercise regimen, olahraga teratur. D. Drinking water, minum cukup air. S. Stress reduction, kurangi stres. Indikasi pemberian terapi profilaksis yaitu A. Terganggunya aktivitas sehari-hari akibat serangan migrain walaupun pasien telah mendapat pengobatan non-medikamentosa maupun abortif. B. Frekuensi serangan migrain terlalu sering sehingga pasien beresiko mengalami ketergantungan terhadap obat abortif migrain atau medication overuse. C. Pasien mengalami serangan nyeri kepala migrain sedang sampai berat lebih dari 3 hari dalam 1 bulan dan sudah tidak responsif dengan pengobatan abortif. D. Pasien mengalami serangan nyeri kepala migrain lebih dari 8 kali sehari walaupun pengobat abortifnya efektif. E. Pasien mengalami serangan nyeri kepala migrain yang berulang lebih dari 2 kali dalam seminggu dan mengganggu aktivitas walaupun telah diberikan pengobatan abortif yang adekuat. F. Nyeri kepala migrain yang berlangsung sering dan lebih dari 48 jam. G. Pengobatan abortif gagal atau tidak efektif. H. Munculnya gejala-gejala dan kondisi yang luar biasa, misalnya migrain basilar hemiplegic aura yang memanjang. I. Pasien menginginkan obat profilaksis. Obat yang diberikan untuk profilaksis yaitu 1. Golongan obat antidepresan, 2. Golongan obat antiepilepsi, 3. Golongan obat hipertensi. Pasien harus segera ke dokter apabila didapatkan 1. Migrain lebih dari 5 hari dalam 1 bulan, 2. Sakit yang ditimbulkan tidak dapat ditangani dengan obat-obatan yang dijual di apotek, 3. Terdapat tanda-tanda nyeri kepala yang perlu diwaspadai.
Tanda-tanda nyeri kepala yang perlu diwaspadai diantaranya 1. Sakit kepala yang sangat parah yang terjadi secara tiba-tiba dan belum pernah dirasakan sebelumnya. 2. Bicara rero dan sulit dimengerti. 3. Sakit kepala yang bersamaan dengan demam, leher kaku, kebingungan, kejang, penglihatan ganda, dan ruam kulit. 4. Lengan dan atau satu sisi wajah atau seluruh wajah terasa lemas atau lumpuh. Bila kalian melihat atau mengalami nyeri kepala disertai gejala-gejala seperti yang disebutkan, maka pergilah segera ke rumah sakit, karena gejala tersebut dapat merujuk ke penyakit serius seperti stroke dan meningitis.